Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jumpa lagi bersama saya Bapak Mariati SPD dari SMA PGRI 2 Kayen, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 3.2 tentang identifikasi pemetaan aset sekolah, khususnya di SMA PGRI 2 Kayen. Adapun tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah saya dalam hal ini sebagai calon guru penggerak dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah khususnya di SMA PGRI 2 Kayen. Selanjutnya, dokumen untuk aksi nyata yang saya gunakan adalah 1. Foto kegiatan diskusi, 2. Daftar hadir diskusi, 3. Surat undangan, 4. Notula diskusi rapat, yang kelima, hasil pemetaan aset sekolah. Berikut adalah dokumentasi foto kegiatan diskusi antara saya bersama dengan kepala sekolah dan pengelola sekolah. Diskusi ini saya lakukan untuk mengawali kegiatan identifikasi aset sekolah sebelum diskusi bersama para dewan guru, komite, dan siswa. Selanjutnya, dokumentasi foto kegiatan diskusi bersama kepala sekolah, dewan guru, dan komite. Diskusi ini saya laksanakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023. Pada kesempatan ini kami berdiskusi dan menggali aset-aset yang ada di sekolah, khususnya di SMA PGRI 2 Kayen. Selanjutnya, diskusi juga saya lakukan bersama dengan pengurus OSIS sebagai perwakilan siswa. Saya ambil pengurus OSIS karena pengurus OSIS mewakili siswa di tiap kelasnya masing-masing. Berikut adalah dokumen daftar hadir diskusi yang kami laksanakan tanggal 22 Mei tahun 2023. Selanjutnya, ini adalah dokumen surat undangan rapat untuk Bapak Ibu guru karyawan maupun komite dan siswa pengurus OSIS. Adapun gambaran dari kegiatan diskusi, saya lampirkan notula diskusi dari awal sampai akhir kegiatan. Selanjutnya, untuk hasil pemetaan aset, saya memetakan 7 aset atau modal. Yang pertama, modal manusia, 2 modal sosial, 3 modal politik, 4 modal fisik, 5 modal alam, 6 modal agama dan budaya, 7 modal finansial. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan yang berikut. Untuk modal manusia sebagai berikut: 1. Kepala sekolah, 2. Guru, 3. Tenaga kependidikan, 4. Komite sekolah, 5. Wali murid, 6. Siswa. Adapun penjelasan masing-masing mengenai modal manusia tersebut sebagai berikut. Modal manusia yang pertama adalah kepala sekolah. Adapun peran dari kepala sekolah adalah sebagai pengelola atau manajer dari sekolah. Yang kedua, menjadi teladan bagi guru maupun siswa. Yang ketiga, membuat kebijakan sekolah. Modal manusia yang kedua adalah guru. Peran dari guru adalah mendidik, mengajar, dan sebagai fasilitator bagi siswa. Guru di SMA PGRI 2 Kayen 60% sudah bersertifikasi. Selanjutnya, guru diberi kebebasan untuk berkarya sesuai bidangnya masing-masing. Modal manusia yang ketiga adalah tenaga kependidikan. Di SMA PGRI 2 Kayen ada 15 personil yang bekerja sesuai bidangnya. Selanjutnya, tenaga kependidikan ini melayani administrasi untuk siswa dan guru. Modal manusia yang berikutnya yang keempat adalah komite. Adapun peran dari komite adalah dukungan sumbangan pemikiran maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, berperan dalam menentukan kebijakan. Berikutnya, modal manusia berikutnya adalah wali murid. Wali murid merupakan mitra sekolah dalam mendidik
murid. Selain itu, wali murid juga bisa menjadi narasumber pembelajaran, terutama pembelajaran kewirausahaan. Kemudian modal manusia yang terakhir adalah siswa. Siswa merupakan subjek pembelajaran. Siswa merupakan bagian pula dari modal finansial karena semakin banyak jumlah siswa, semakin banyak dana yang diterima, khususnya pada dana BOS. Selain itu, keragaman karakter peserta didik atau siswa juga menjadi modal utama bagi sekolah. Identifikasi aset yang kedua adalah modal sosial. Adapun penjelasan dari modal sosial sebagai berikut. 1. Hubungan harmonis warga sekolah. Seluruh warga sekolah ramah dan peduli terhadap lainnya. Yang kedua, adanya ikatan alumni. Alumni memberikan masukan bagi sekolah dan juga motivator belajar bagi adik-adiknya. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai dan norma di masyarakat. Nilai dan norma ini menjadi kontrol perilaku bagi siswa. Selanjutnya yang keempat adalah komunitas sekitar. Komunitas sekitar ini salah satunya adalah komunitas Bocah Angon yang berlingkup pada kegiatan pegiat lingkungan hidup. Pemetaan aset yang ketiga adalah modal politik. Modal politik yang pertama adalah dengan Polsek dan Koramil. Dalam hal ini adanya jaminan keamanan dan ketertiban, narasumber bidang keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan dapat dilakukan dalam pembinaan upacara. Kemudian yang ketiga adanya layanan SIM massal. Selanjutnya modal politik dengan puskesmas dan RSUD. Kami bekerja sama dalam bidang kesehatan antara lain pengadaan obat tambah darah, donor darah, sosialisasi kesehatan, dan juga pelatihan P3K. Modal politik yang berikutnya adalah dengan bank, BRI, BPD, dan BNI. Dari bank ini kami melakukan kerjasama layanan penyimpanan keuangan sekolah dan siswa. Selain itu, dari bank ini kami juga mendapat dukungan atau sponsor kegiatan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan dengan SMP atau MTS sekolah sekitar. Kerjasama ini dalam hal pelaksanaan PPDB, juga kerjasama dalam kegiatan kepramukaan termasuk pinjam tenda. Identifikasi pemetaan aset yang keempat adalah modal fisik. Adapun modal fisik di SMA PGRI 2 Kayen yang pertama ada UKS sebagai pusat kesehatan yang ada di sekolah. Misalkan menangani siswa yang pingsan ketika upacara, penanganan siswa yang sakit ketika di sekolah, pemeriksaan kesehatan rutin tiap semester. Kemudian yang kedua adanya lab IPA, bahasa, dan komputer. Hal ini sebagai penunjang pembelajaran fisika, biologi, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, komputer, dan lain-lain. Kami juga memiliki lapangan olahraga sebagai penunjang pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, biologi, dan pembelajaran lain yang memerlukan kegiatan outdoor. Modal fisik yang berikutnya adalah perpustakaan sebagai pusat layanan penyediaan buku, pengetahuan, dan sumber belajar. Selanjutnya, kami memiliki ruang lab skill sebagai penunjang pembelajaran kegiatan praktek lab skill diantaranya bengkel atau otomotif, salon kecantikan, tata busana, tata boga, sablon, studio musik, sinematografi, teknik elektro, dan lain-lain. Kami juga memiliki koperasi dan kantin sekolah yang menyediakan ATK bagi guru dan siswa serta kebutuhan makan atau minum. Modal fisik yang berikutnya adalah ruang kelas. Kami memiliki ruang kelas sebagai ruang pembelajaran yang nyaman beserta fasilitas yang ada. Kami juga memiliki jaringan internet sebagai penunjang pembelajaran dan free hotspot area di setiap ruangan. Kemudian kami juga memiliki ruang ISO, tempat penyimpanan arsip sekolah yang rapi dan lengkap. Selanjutnya, identifikasi pemetaan aset yang kelima adalah modal lingkungan atau alam dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Letak sekolah. SMA PGRI 2 Kayen terletak di pinggir jalan raya sehingga mudah untuk diakses. Yang kedua, jauh dari pemukiman dan dikelilingi persawahan sehingga cukup tenang untuk kegiatan pembelajaran. Selain itu, di SMA PGRI 2 Kayen juga masih terdapat lahan kosong yang bisa digunakan untuk taman kecil untuk apotek hidup dan kegiatan wirausaha seperti budidaya ikan. Yang ketiga,
SMA PGRI 2 Kayen dekat dengan pegunungan dan tempat wisata yang bisa digunakan untuk kegiatan outbound, menanam, dan pembelajaran. Ada juga kolam renang wisata sebagai tempat pembelajaran renang. Selain itu, wisata lainnya seperti Goa Pancur, Bukit Pandang, Lorotan Semar, agrowisata bisa digunakan sebagai hiburan atau kegiatan yang lainnya. Selanjutnya, identifikasi pemetaan aset yang keenam adalah modal agama dan budaya. Dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Memiliki 4 guru pendidikan agama. Yang kedua, mayoritas warga sekolah beragama Islam sehingga lebih mudah dalam mengelola kegiatan keagamaan. Yang ketiga, tersedia musola untuk tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Keempat, dekat dengan bangunan cagar budaya seperti makam Syekh Jangkung dan situs Candi Kayen sehingga dapat menjadi sumber pembelajaran sejarah, budaya, dan peradaban masa lalu. Kelima, kami memiliki guru seni atau seniman, budayawan, dalang, dan ustadz. Keenam, SMA PGRI 2 Kayen memiliki ekstrakurikuler tari, karawitan, pewayangan atau dalang, dan seni baca Al-Quran. Selain itu, yang ketujuh adalah adanya tradisi atau adat masyarakat sekitar sebagai sumber pembelajaran kebudayaan, nilai, dan norma. Selanjutnya, identifikasi pemetaan aset yang terakhir atau yang ketujuh adalah modal finansial. Adapun penjelasannya yang pertama, 1. Dari BOS APBN sebagai biaya operasional sekolah. Yang kedua, BOS APBD atau BOSDA juga digunakan sebagai biaya operasional sekolah. Yang ketiga, sumbangan komite digunakan untuk honor guru dan tenaga kependidikan serta pembiayaan lainnya. Selain itu, yang keempat juga ada dana sosial digunakan untuk santunan duka untuk murid dan guru, pembelian alat-alat keperluan sekolah. Modal finansial yang berikutnya adalah bantuan keuangan dari Pemda atau DPR. Biasanya bantuan ini dalam hal pembiayaan pengadaan gedung atau sarpras. Yang keenam, modal bank. Dalam hal ini, sekolah melakukan penyimpanan keuangan di bank dan mendapatkan bunga atau deposito yang digunakan untuk bantuan operasional kegiatan sekolah. Selain itu, yang ketujuh juga ada hibah atau sponsor untuk pembiayaan kegiatan sekolah. Yang kedelapan, adanya koperasi sekolah. Koperasi sekolah ini sebagai salah satu unit usaha di bidang simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota yang hasil usahanya mendukung pembiayaan kegiatan sekolah. Demikianlah tadi penjelasan saya terkait dengan aksi nyata modul 3.2 tentang identifikasi pemetaan aset sekolah di SMA PGRI 2 Kayen. Sekian penyajian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.